Ya, ikan pari dapat dengan mudah ditemukan, baik di perairan tropis maupun di subtropis kerana mereka ni menyukai perairan dangkal dan harganya ada setidaknya 60 jenis ikan pari yang begitu mempesona dengan cara hidupnya masing-masing. Apa khabar anda semua? Ya, bercakap pasal ikan pari ni boleh dikatakan sebagai jenis ikan air dangkal yang sangat unik ya. Bentuk tubuhnya yang lebar dan datar mirip seperti sedang mengenakan baju sepanjangnya ya. Sekilas ikan ini seperti kupu-kupu ya, layaknya seperti kupu-kupu yang hidup di air dengan ekornya yang berukuran jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya sendiri ya. Jadi begini ya, ikan pari punya banyak sekali spesies masing-masing ya dengan keunikan. Misalnya saja ikan ini memiliki ukuran panjang ya lebih daripada 190 cm dengan berat kata orang mencapai lebih dari 350 kilogram ya. Jadi kata orang itu, apa lagi fakta yang menarik lain yang perlu kamu ketahui tentang ikan ajaib ini? Aku ingin berkongsi cerita lah ya. Ya, itu dia. Jadi beberapa ahli haiwan ya meyakini bahawa ikan pari ini dan sebahagian besar jenis ikan hiu ikan hiu memiliki nenek moyang yang sama pun ya, yang sama pun. Jadi keduanya termasuk dalam kelompok ikan bertulang rawan yang sama. Baik ikan pari maupun ikan hiu berburu, kata orang berburu dengan menggunakan pori-porinya ya. Jadi dengan tubuh kedua jenis ikan tersebut juga apa kata orang terbuat dari tulang rawan yang sama ya. Ikan pari ya memiliki tubuh yang tersebut dari tulang rawan ya, jenis tulang yang sama dengan berbentuk hidung dan telinga seperti manusia ya. Jadi kondisi ini kata orang memungkinkan kata orang bentuk yang mudah ya, mudah digayakan lebih baik saat bergerak di air-air dan memungkinkan gerakan kerana seperti mengepak-ngepak ya, dia mengepak-ngepaknya tu memang cantik dan lucu lah ya. Jadi seperti namanya, ikan pari ni paling terkenal kerana bahagian ekor yang disebut sangat mengandungi racun. Di situ kita berhati-hati. Bahagian ekornya ada racun, jangan sembarangan disentuh ya. Jadi racun ini banyak digunakan untuk melindungi mereka dari kata orang predator seperti hiu ya. Yang menariknya ikan pari ini tidak menggunakan racun pada ekor mereka untuk berburu mangsanya ya, untuk dia menggunakan untuk memburu mangsanya. Jadi begini ya, tahukah kamu kalau ikan pari ternyata memiliki penglihatan yang boleh dikatakan sangat buruk sekali ya. Lalu bagaimana cara mereka mencari mangsa ya jika tidak mampu melihat dengan baik ya. Jadi mata ikan ini berada di atas tubuh dan ini membuatkan mereka sulit untuk menemukan ikan yang berenang di bawah tubuhnya ya. Ya, itu dia. Jadi menarik ikan pari ini akan menggunakan sensor elektro ataupun organ elektrik khusus yang berperan sebagai kata orang insting untuk menemukan lokasi yang pergerakan mangsanya. Ya, mereka ni hebat, jangan main-main ya. Yang ada bisa tu jangan disentuh sebarangan. Dia cepat sekali bertindak. Jadi sekali lagi kemampuan ini dikatakan mirip dengan ikan hiu. Ya, jadi sensor yang berada di sekitar mulut ini memiliki berbagai bentuk dan jenisnya ya. Ya, itu dia. Ya, apa yang anda perlu ketahui, memiliki ikan apa tu pari ni memiliki usia antara 15 hingga 25 tahun. Ya, jadi sayangnya kini ancaman ikan pari ni bukan lagi daripada predator, melainkan manusia ya. Keunikan yang memiliki ikan ini membuat manusia sangat tertarik ya untuk memburu, untuk mengetahui lebih langsung. Jadi ikan ni yang memang jinak lah, dia memang jinak. Ditambahlah dengan meningkat kata orang polusi laut yang kata orang yang begitu mengembang ya, terumbu kata orang karang yang berperan dalam berkurangan spesies ikan pari di lingkungan mereka sampai 30%. Jadi kita berhati-hati. Ada juga orang yang tidak makan ikan pari lah, seperti diriku sendiri, aku tak makan ikan pari lah ya. Ya, bukan semua yang makan ikan pari ya. Jadi ya,
Mungkin ini ya, dia bukan lagi hal yang baru bahwa ikan pari ni memang pandai bersembunyi. Ya, lucu ya. Dia pandai bersembunyi ya. Dia macam kita ni pandailah bersembunyi main cak-cak gitu kan. Dia bersembunyi ya. Jadi warna ikan ni biasanya mencerminkan suasana di dasar laut ya. Ikan ni akan sering kata orang menguburkan diri mereka di pasir dan hanya menampakkan mata seperti bergerak dengan mengikuti goyang ombak. Seperti manusia lah dia ni. Lucu lah ikan pari ni ya. Jadi setiap jenis makhluk hidup tentunya punya keunikan masing-masing ya, yang ternyata belum banyak diketahui termasuk manusia ya. Jadi semua organ tubuh manusia pun keunikan dan peran penting sehingga kata orang harus dijaga kesihatan. Salah satunya boleh dengan kata orang konsumsi vitamin ya. Kita mengamalkan vitamin. Jadi kamu boleh membelinya dengan mudah melalui cara yang apa sajalah ya kita mendapatkan vitamin tertentu yang menggunakan Victor ya. Caranya sudah pastilah ya. Ya kita boleh dapat di farmasi-farmasi dan sebagainya ya. Itu dia. Ya di sebalik ya keunikan ikan pari ni yang cantik ya, yang lucu ni. Jadi kita hati-hati dengan sengatan ikan pari ya, biasanya tidak berbahaya, namun kondisi ini tetap perlu kita tangani segera kerana dapat menimbulkan nyeri hebat ya, dia seperti bengkak, tanda-tandanya hebat bengkak ataupun luka di beberapa bahagian tubuh. Jadi oleh kerana itu ketahuilah pertolongan pertama pada sengatan ikan pari agar luka yang ditimbulkan tidak bertambah parah ya. Ya kita perlu tangani dengan segeralah, bertindaklah ya. Jadi ikan pari ni adalah ikan yang bentuknya menyerupai kata orang cakram dengan sirip seperti sayap, seperti ekor yang panjang, tipis dan runcing. Kata orang seperti cambuk, di ujung ekornya terdapat duri yang mengandungi racun dan sengatan yang dapat menyebabkan luka, bahkan reaksi alergi pada beberapa orang ya. Ada orang dia akan kena alergi yang kata orang parah, dia perlu dapat rawatan yang segera di hospital ya, di klinik yang terdekat. Ya, jadi tanda-tanda sengatan ikan pari. Jika sengatan ikan pari, anda akan mengalami beberapa gejala berikut ini ya. Kita nyeri parah yang berlangsung hingga 2 hari di bahagian tubuh yang disengat ya. Pendarahan di area yang disengat, bengkak di sekitar lokasi sengatan, jadi kemerahan atau kebiruan pada lokasi sengatan ya. Ya, kita rasa pusing kepala ya, kram segala otot kita dan kelemahan anggota gerak kejang denyut nadi kita teratur ya. Kata orang tidak teratur, denyutan nadi kita tidak akan teratur ya, dia bertukar-tukar ya. Jadi tekanan darah kita begitu rendah sekali. Jadi pada banyak kasus yang kita sengatan ikan pari ini terjadi ketika ikan pari ini terinjak oleh orang yang sedang bermain di pantai ya. Mungkin dia sakit lah ya. Bila dia sakit dia akan sengat ya. Jadi sehingga lokasi cedera umumnya terjadi pada kata orang tungkai dan kaki. Meskipun begitu, luka sengatan haiwan laut ini juga boleh terjadi di bahagian tubuh lain, misalnya tangan misalnya ya. Jadi pertolongan pertama pada sengatan ikan pari bila anda ataupun orang sekitar anda tersengat ikan pari, lalu langkah berikut ini sebagai pertolongan pertama ya. Ya itu dia. Bersihkan luka dengan air laut ya, cuci luka sengatan dengan air laut untuk menghilangkan serpihan duri dan potongan tubuh ikan pari dari tubuh. Setelah segera keluarkan dari air, bila masih ada duri atau potongan tubuh ikan pari yang tertinggal, lepaskan secara perlahan. Hentikan pendarahan bila tampak ada pendarahan, berikut tekanan pada luka sengatan selama beberapa saat dengan kain untuk menghentikan pendarahan ya. Jadi rendam luka dengan air hangat ya. Merendam luka akibat sengatan ikan pari dengan air hangat. Ya, aku ulang lagi sekali, kita rendam ya dengan bekas sengatan tu dengan air hangat. Jangan terlalu hangat, nanti kulit anda akan hangus ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahawa ikan pari air tawar merupakan salah satu ikan yang cukup eksotis di dunia ya. Bentuknya seperti bulatan piring dengan ekornya yang elegan ya, tentu membuat sesiapa pun ingin dekat dengannya. Tapi berhati-hatilah
ya dengan sengatan ikan pari. Setakat inilah dulu perkongsianku tentang ikan pari untuk kita manfaatkan untuk kita bersama. Jangan biarkan anak-anak anda bermain dengan ikan pari, ya. Terkadang kita terjumpa ikan pari yang beracun, ya, sengatnya sungguh beracun, ya, mengakibatkan kesihatan kita terganggu. Perlu kita kejarkan sesiapa yang terkena ke klinik yang terdekat ataupun di hospital besar untuk mendapatkan rawatan darurat. Terima kasih atas waktu anda, ya, menonton videoku sampai selesai. Bye. Jangan lupa subscribe, ya. Bye. Love you.